Kita masih di lingkar pembahasan khusyuk solat. Pertemuan ini kita masuk bagaimana menyentuhkan khusyuk kita di ruku'. Karena pertemuan lalu kita anggap selesai dengan sunnah membaca ayat sesudah Al-Fatihah. Maka dalilnya tidak akan lepas dari surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebelum kita masuk kepada pembahasan khusyuk di ruku', kami ingin mengukuhkan ulang karunia agung yang diperoleh oleh mukmin yang salat khusyuk adalah masuk surga Firdaus. Dan itu di bahasa Nabi adalah usaha yang harus kita seriusi. Karena Nabi mendorong kita untuk minta yang tertinggi. Wa idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus al-a'la. Kalau minta ke Tuhan, minta ke Allah, mintalah Firdaus tertinggi. Nah, maka sarana untuk dapat surga Firdaus tentu pertama adalah salat khusyuk. Bapak Ibu memuliakan, bagian ini kita menganggap selesai tadi. Bacaan ayat-ayat sudah Fatihah, maka kita masuk kepada bab ruku'. Maka di situ ada sunnah mengangkat tangan waktu bertakbir. Di bahasa Imam Ghazali ini adalah tajdidul khusyuk. Ini kita memperbaharui lagi khusyuk kita. Kalau seandainya di Al-Fatihah, seandainya di ayat ada unsur yang berhasil digagalkan oleh syaitan, kita berbelok. Tidak ke Tuhan mengana waktu ibadah-ibadah agung ini, Fatihah dan ayat. Maka awak mengangkat tangan itu sama dengan seperti orang ditodong gitu, menyarah. Orang menyarah AC disuruh di kerajuan gitu. Karena dia tidak punya pilihan lain. Demikian kita dengan yang Maha Mencipta, kita menyerah. Maka sunnah mengangkat tangan hendak ruku'. Dan di ruku' prinsipnya seperti Nabi SAW kabarkan, wa amma fir ruku' fa'azzimur rabba. Di ruku' agungkan Tuhan. Dan memang itulah prinsip fisik kita. Orang kalau hormat ke orangnya menunduk, membungkuk. Maka tidak ada penghormatan yang lebih tinggi dibanding kepada Maha Mencipta. Maka di situ dituntut ruku' itu tidak hanya sekadar inhina, condong badan, tapi memang luruh punggungku ke Tuhan. Sehingga dalam bahasa hadis Bunda Aisyah mengabarkan Nabi itu ruku' saking lurusnya, seandainya letakkan galih di punggung beliau tidak jatuh. Amun itu awak merendah ke Tuhan. Jadi awak kau membungkuk hormat kepada Allah Ta'ala, mengagungkan yang Maha Mencipta. Dan bahasa Imam Ghazali, kalau dapet de awak dalam solat tu rasa mengagungkan Tuhan, sebenarnya itu cukup. Belum lagi ditambah nanti karunia-karunia yang kita terima karena kita banyak minta, karena kita banyak berdoa. Dan Allah mengabarkan tidak ada awak minta ke Tuhan yang tidak diagih, selama tidak ada faktor pembatalan yang menjadikan cancel karunia itu ke kita. Jadi semua yang kita minta ke Allah pasti diberi. Cuma tinggal lagi kita harus hedo dengan cara Allah memberi. Di hadis Tirmizi kita dapati cara Allah memberi itu 3. 1 dikasih seperti yang diminta. 2 dihindarkan dari musibah yang setara dengan permohonannya. Yang 3 disimpan untuk pengabulan di akhirat. Kapan Ibu? Jadi prinsip pertama khusyuk adalah pengagungan. Kita mengagungkan Allah. Awak kok rendah. Kita ini bukan makhluk yang besar, kita ini bukan makhluk yang mulia, kita ini rendah di hadapan Allah Ta'ala. Maka memang saya setuju dengan bahasa Uwais Al-Qarani rahimahullah. Ada kisah yang mengabarkan beliau di kondisi pacaklik, nyari sisa makanan di tong sampah dan ketemu dengan kalbun, anjing. Anjing juga cari makan di tong sampah. Maka kalimat yang kita ambil dari beliau adalah dialognya dengan anjing. Anjing, engkau lebih mulia dibanding aku kalau, maaf terbalik, anjing, aku lebih mulia dibanding kamu kalau aku sukses melewati sirat, menyeberangi neraka menuju surga. Tapi engkau anjing lebih mulia dibanding aku kalau aku gagal. Kenapa demikian? Ini kita menegaskan kita ini tidak mulia. Semua unsur-unsur kita menganggap diri kita mulia, tipu daya syaitan. Orang merasa dirinya mulia karena hafal Quran. Orang merasa mulia dirinya karena banyak ibadah dan solat. Itu tipu daya syaitan. Tidak ada ibadah yang bisa menjamin kita masuk surga kalau tidak diliputi oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya. Maka orang yang menganggap tinggi dirinya jo ibadah, sehingga kadang
dia bisa menghina orang lain karena dia lebih banyak ibadah, dia lebih banyak hafal Al-Quran, dia lebih banyak hafal hadis, itu ruang tipu daya syaitan yang besar. Maka prinsip mengagungkan Allah harus kita sadari di ibadah ruku kita. Awak kok rendah di hadapan Allah. Justru orang mulia adalah nan merendah ke Tuhan dan tidak menganggap dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Karena itu sombong, dan sombong sudah didefinisi oleh Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang menolak kebenaran Allah Ta'ala, menganggap dirinya tidak layak, patut ajaran Tuhan yang ikuti, begitu. Itu sombong. Yang kedua adalah memandang rendah sama manusia, itu sombong. Maka di ruku kita merendah. Kita ini tidak mulia, sadari itu di hadapan Allah Ta'ala. Agungkan Allah. Maka prinsip pengagungan juga lafaznya. Prinsip pengagungan adalah tasbih. Maka bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Dan tajdidul khusyuk, memperbaharui khusyuk, salah satunya adalah mengulang bacaan. Maka di hadis kita dapati lafaz ini setidaknya diulang 3 kali. Bahkan ada ulama yang membolehkan dibaca sampai 7 kali. Nah, jadi imam tidak boleh lebih dari 7 kali, harus menenggang kondisi jamaah di belakangnya. Itu di solat fardu. Tapi solat sunat, prinsip pengagungan ini sangat dahsyat sehingga kita dapat di riwayat solat sunat gerhana, kalau Nabi berdirinya Al-Baqarah, maka rukuknya kurang seketik dari itu. Coba kita bayangkan, luar biasanya Nabi dan sahabat rukuk. Coba kita bayangkan, Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Untuk baca 1 juz mungkin butuh setengah halaman. Maaf, setengah jam. Berarti Al-Baqarah itu butuh mungkin 1 jam. Berarti rukuknya Nabi mungkin setengah jam. Itu di sholat gerhana. Bagaimana manusia paling mulia ini mengagungkan yang Maha Mencipta. Dan itu rame-rame dengan para sahabat. Maka kita pernah dengar kisah kejadian di masjid kita ini yang kabarnya pingsan karena sholat sunat gerhana. Padahal kita sholat diteduh. Bagaimana luar biasanya fisik Nabi dan para sahabat dengan ibadah seagung itu. Maka Bapak dan Ibu, kita boleh mengulang subhana rabbiyal azim ataupun juga bacaan yang lain termasuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di ruku'. Prinsip mengagungkan yang Maha Mencipta dalam ibadah ini. Dan memang mengulang adalah jalan khusyuk. Mungkin sekali baca tidak terasa, diulang menyentuhkan rasa di kita soal mengagungkan yang Maha Mencipta dalam ibadah ini. Nah, ini yang harus kita usahakan di ruku' kita. Dan juga sudah kita bahas di bagian awal-awal terdahulu, cara mengalahkan tipu daya syaitan dalam hal batin. Yang menarik dari khusyuk ke yang lain adalah memahami bacaan. Jadi kita rasakan subhanallahil azim, atau subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita tegaskan kepada diri kita, Allah Maha Suci. Apapun sifat buruk yang ditempelkan oleh makhluk kepada Allah, disinilah kita mengokohkan. Maka kalau kita mendengar orang-orang mencaci maki Tuhan, bacalah subhanallah. Allah suci dari segala sifat buruk. Ada yang mengatakan Allah punya anak, subhanallah, Allah suci dari punya anak. Ada orang yang mengatakan Tuhan tidak adil, subhanallah, Allah Maha Suci dari sifat tidak adil. Bapak Ibu, ini sisi yang sangat perlu kita rasakan di khusyuk kita, di rukuk kita. Kita rendah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dengan prinsip pengagungan ini, apalagi kalau memakai lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu sudah 3 kita gabung. Prinsip pengagungan dengan tasbih subhanallah, kemudian puja dengan wa bihamdihi, kemudian sesudah takzim dan tahmid kita minta pengampunan. Maka kata Imam Ghazali, sesudah lafaz ini kita kembali sami Allahu liman hamidah, berdiri untuk i'tidal dengan sebuah harapan permohonan kita sudah Allah kabulkan. Kita mohon ampun sudah diampuni. Maka kita tegak untuk Tuhan dengan sebuah harapan. Maka kalimat yang keluar adalah pujian. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ulama hadis menegaskan, bukan berarti kalau tidak muji Tuhan, Tuhan tidak mendengar. Tidak.
Mendengar di sana maksudnya Allah redho dan senang kita memujinya. Kita sudah puji agungkan Allah di ruku, Allah senang dengan itu. Maka kita sudah menjadi makhluk yang disenangi Tuhan. Maka kita mengangkat kepala juga dengan mengangkat tangan dengan harapan. Maka harapan ini pulang kembali dengan pujian kepada Yang Maha Pencipta. Tidak tanggung-tanggung. Rabbana lakal hamdu, kita tidak sedikit-sedikit. Mil'us samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi. Ini yang harus kita rasakan. Kebahagiaan kita bangkit dari ruku. Mari kita lihat ya, contoh manusiawi saja di berbagai media gitu. Ada orang yang layak dihukum oleh raja misalnya, dia menunduk minta ampun. Raja mengampuninya, diangkat dia, disuruh kembali berdiri. Dia dengan wajah sumringah gembira karena raja sudah mengampuninya. Dia tadi tunduk tidak berdaya, diampuni, diangkat. Dia boleh lagi menghadapkan wajahnya. Sisi ini yang juga harus kita rasakan kepada Yang Maha Mencipta. Kebahagiaan bangkit dari rukuk dengan puja dan puji kepada Yang Maha Mencipta. Bapak Ibu, kita cukupkan dengan 2 rukun ini saja. Nanti sujud semoga lebih dalam lagi, karena kita dibatasi waktu, Bapak Ibu akan bekerja. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.